Let's get it started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan dan selalu diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai logical framework. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mirnawati, yang kedua ada Nining Ayu Wulandari, yang ketiga ada Vea Devianti, yang keempat ada saya sendiri, Siti Sofia, dan yang kelima ada Jawaharatun Nafisa. Kalau begitu, kita langsung saja mulai materinya. Materi pertama akan disampaikan oleh Mirnawati. Kepada Mirna, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi pada slide kedua, ketiga, dan keempat. Pada slide kedua, yaitu logical framework. Apa itu logical framework? Logical framework atau kerangka kerja logis adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan suatu ringkasan mengenai rancangan program dan kegiatan pembangunan dalam bentuk matriks-matriks dengan memperhatikan asumsi-asumsi, sumber pembuktian, dan indikator untuk setiap tingkatan tujuan yang ingin dicapai. Logical framework juga merupakan suatu kerangka logis yang disusun sebagai tahap terakhir perencanaan sebelum masuk dalam tahapan pengorganisasian program. Logical framework juga sebagai kemampuan teknis program karena dapat digunakan sebagai alat untuk perencanaan, penilaian, monitoring, dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dibuat. Dikatakan kerangka logis karena semua tahap perencanaan ini dibuat secara logis, mempunyai kerangka dari satu tahap ke tahap yang lain, dan yang sangat menarik dari logical framework ini adalah dengan menggunakan indikator yang jelas, terukur, dan spesifik. Intinya, logical framework adalah suatu pendekatan perencanaan program yang disusun secara logis dengan menggunakan indikator yang jelas. Pada slide ketiga, yaitu kelebihan logical framework. Yang pertama ada kerangka kerja logis menyediakan suatu pendekatan terstruktur dan logis. Yang kedua, ada kerangka kerja logis dapat menyediakan mekanisme yang bagus untuk mengembangkan sebuah konsep program jika dilakukan dengan benar. Yang keempat, ada kekurangan logical framework. Yang pertama, kerangka kerja logis seringnya dikembangkan dan digunakan secara kaku. Yang kedua, kerangka kerja logis seringkali dibuat setelah program dan kegiatan telah dirancang. Yang ketiga, kerangka kerja logis tidak dapat dengan mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kesalahan atau konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang keempat, kerangka kerja logis jarang dianggap penting oleh para manajer program sebagai perencanaan program dan proyek. Terima kasih Mirna untuk penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nining Ayu Wulandari. Kepadanya saya persilakan. Kritikan terhadap logical framework. Muncul sedikit kritikan terhadap kerangka kerja logis atau logical framework ini. Ada masalah yang muncul terkait dengan identifikasi masalah, yaitu sering membuahkan hasil yang kurang baik karena fokus negatif di awal proses, lalu merembet dan mempengaruhi seluruh proses pembuatan kerangka kerja logis. Matriks dalam logical framework. Yang pertama, tujuan atau goal, tujuan dari diadakannya sebuah program. Lalu ada hasil atau output, apa yang diharapkan dan tujuan yang sudah direncanakan akan tercapai jika hasilnya sesuai dengan rencana awal. Keluaran atau outcome, menunjukkan apa yang harus dicapai dari pelaksanaan program pembangunan dalam rangka pencapaian maksud program tersebut.
Kegiatan atau activities, kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk memperoleh atau mencapai hasil dari dilaksanakannya sebuah program. Terima kasih Nining untuk materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vea Devianti. Kepada Vea, saya persilakan. Selanjutnya, saya Vea Devianti akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan kerangka kerja logis. Yang pertama, identifikasi tujuan dari dilaksanakannya sebuah program. Yang kedua, menilai semua faktor yang ada di luar kontrol pembangunan program. Yang ketiga, menetapkan indikator untuk setiap tujuan. Yang keempat, mendefinisikan sumber data dan informasi dari indikator-indikator yang dibuat. Yang kelima, mengecek apakah program sudah konsisten dan logis. Yang selanjutnya, manfaat dari kerangka kerja logis. Yang pertama, untuk menilai tujuan apa program dilaksanakan. Yang kedua, untuk mengetahui hasil seperti apakah yang diinginkan dari dilaksanakannya program tersebut. Yang ketiga, untuk menentukan bagaimana program akan dilaksanakan. Yang kelima, untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jalannya program, baik faktor internal maupun eksternal. Yang kelima, untuk mengidentifikasi bagaimana nilai keberhasilan sebuah program. Yang keenam, untuk mengetahui asal dari data dan informasi yang digunakan sebagai pedoman sebelum memulai sebuah program. Yang ketujuh, untuk mengetahui sumber dana dan prasarana yang digunakan selama pelaksanaan program. Yang terakhir, untuk mengetahui kelayakan sebuah program dengan melihat komponen-komponen program tersebut. Terima kasih Vea untuk penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Materi selanjutnya adalah pembuatan kerangka kerja logis. Yang pertama, analisis situasi. Merupakan analisis terhadap keadaan suatu wilayah yang dilakukan sebelum proses perencanaan dimulai dan merupakan scanning serta skimming situasi masalah pembangunan di suatu wilayah. Meliputi sosial, ekonomi, demografi, ekologi, topografi, dan politik. Hasil yang diharapkan dari analisis situasi merupakan frame condition. Frame condition adalah situasi sesungguhnya dari suatu wilayah yang dianalisis. Penekanan diberikan kepada masalah dan sistem yang memungkinkan terjadinya masalah tersebut, di samping adanya potensi yang dapat dikembangkan yang mengarah kepada spesifik isu di suatu daerah. Di samping itu, kegiatan harus ditempatkan di dalam konteks 4 bidang yang berbeda. Yang pertama, latar belakang historis dari permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan yang diusulkan. Yang kedua, situasi kini. Yang ketiga, kebutuhan dan kepentingan berbagai stakeholder. Yang terakhir, pilihan atau opsi masa depan. Analisis yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Tingkat kebutuhan individu atau sekelompok masyarakat didasarkan pada 3 definisi yang berbeda. Yang pertama, kebutuhan normatif. Didasarkan pada para profesional, pakar, atau pertimbangan kebijakan mengenai kondisi yang diinginkan. Konsep normatif kerap kali dicerminkan melalui bakuan atau standar keadaan dan pelayanan dan sama sekali tidak bersifat mutlak. Sebaliknya, kebutuhan normatif ini merupakan pertimbangan nilai yang bisa berubah bila nilai, pengetahuan, dan praktek di dalam masyarakat berubah. Untuk menentukan kebutuhan normatif, digunakan pernyataan kebijakan dari para pakar, biasanya dari politis atau profesional. Misalnya, Dinas Kesehatan di suatu negara tertentu mungkin menentukan bahwa semua orang harus memiliki akses pada air bersih. Bila definisi operasional dari air bersih telah ditetapkan, maka ia akan menjadi norma yang dipakai menilai semua air itu bersih. Maka bila ada masyarakat atau individu yang tidak memiliki akses pada air yang demikian, mereka dikatakan membutuhkannya. Yang kedua, kebutuhan yang dirasakan atau diinginkan adalah pada intinya apa yang orang katakan mereka butuhkan dan mungkin saja bisa kurang atau ditambahkan oleh persepsi mereka. Masyarakat tertentu bisa saja enggan mengakui kebutuhan mereka, sedangkan yang lain mungkin meminta
meminta atau menuntut suatu layanan yang bisa saja tidak dibutuhkan dan tidak akan digunakan kalaupun tersedia. Yang ketiga, kebutuhan relatif. Melihat pada kebutuhan di lokasi kegiatan tertentu dibandingkan dengan kebutuhan di masyarakat, lokasi, atau di waktu yang berbeda. Bila individu dan atau masyarakat dengan ciri yang sama tidak menerima layanan yang sama yang kurang terlayani, dikatakan membutuhkan layanan tersebut. Kebutuhan relatif paling sering terkait dengan status ekonomi sosial dan lokasi, meski jenis kelamin, umur, dan agama, dan ras terkadang merupakan ciri penting. Misalnya, bila di sebuah negara masyarakat kelas menengah kota mempunyai WC atau kamar mandi, maka yang tidak mempunyai dikatakan membutuhkan. Di lain pihak, bila kebanyakan orang dari kelas ekonomi lebih rendah di pedesaan tidak memiliki, maka mereka dikatakan tidak membutuhkannya. Statistik umum digunakan untuk menentukan kebutuhan komparatif ini. Dalam bidang kesehatan, angka kematian dan kesakitan dibandingkan untuk mengidentifikasi kelompok beresiko tinggi terhadap penyakit tertentu sehingga mereka menjadi sasaran intervensi khusus. Selanjutnya, Logical Framework Approach atau ELFA. Pendekatan kerangka kerja logika atau ELFA adalah jenis khusus model logika atau pendekatan logika untuk membantu mengklarifikasi tujuan proyek atau program, mengidentifikasi hubungan kausatif antara input, proses, output, outcome, dan impact. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam sistem monitoring dan evaluasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Joharatul Nafisa. Kepada Johar, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya. Sistem memonitoring banyak menggunakan LFA atau Logical Framework Approach. LFA merupakan suatu alat bantu yang bersifat analitis bagi para perencana atau manajer program dalam hal berikut ini. Yang pertama ada melakukan analisis situasional pada tahap persiapan program. Analisis situasional yang dimaksud di sini yaitu identifikasi masalah utama dan menganalisis penyebabnya apa dan dampaknya apa. Selanjutnya yang kedua ada menetapkan suatu hierarki logis dari tujuan yang ingin dicapai. Jadi di sini kita dapat menentukan kemana arah dari program tersebut. Lalu dapat menentukan juga apa output dan outcome yang diinginkan. Yang ketiga ada mengidentifikasi potensi risiko, upaya pencapaian tujuan dan hasil yang berkelanjutan. Jadi yang dimaksud di sini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari program tersebut. Lalu adanya pengecekan apa yang sudah dicapai dan apa yang belum. Dan hal ini termasuk ke dalam desain strategi. Selanjutnya ada menetapkan suatu cara agar keluaran dan hasil program dapat dimonitor dan dievaluasi dengan baik. Hal ini masuknya ke desain organisasional. Masuknya ke organizing. Selanjutnya menyajikan rangkuman proyek dalam format standar. Lalu yang terakhir ada memonitor dan mengkaji ulang pelaksanaan program untuk memantapkan program. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan dan pengembangan sistem monitoring evaluasi dengan menggunakan LFA dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama ada informasi yang dibutuhkan. Jadi dengan menggunakan LFA ini kita dapat tahu
apa saja informasi-informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan program. Lalu yang kedua ada alat bantu atau tools yang ada dan yang dibutuhkan. Jadi ini merupakan peralatan atau sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam program ini. Selanjutnya yang ketiga ada output yang dihasilkan dan siapa yang menghasilkannya. Lalu yang keempat ada sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam implementasi program. Yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu kategori kebutuhan informasi. Nah, dengan menggunakan LFA ini, kebutuhan informasi dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori berdasarkan peruntukannya. Yang pertama ada monitoring input. Monitoring input ini dilakukan untuk memonitoring sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Contohnya untuk penanggulangan kemiskinan. Data yang dapat diperoleh dari catatan keuangan, personil, dan material. Yang kedua ada monitoring program. Monitoring program ini dilakukan untuk memonitor jenis dan pelaksanaan program. Data yang dapat diperoleh yaitu dari catatan administratif dan data statistik terkait. Lalu yang ketiga ada monitoring penerimaan program atau beneficiary. Monitoring ini dilakukan untuk memonitor ketepatan sasaran, penggunaan, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Data diperoleh melalui survei atau pengumpulan data statistik. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini dilakukan untuk memonitor dampak program terhadap kondisi kesejahteraan atau tingkat kemiskinan. Contohnya seperti itu. Seperti halnya monitoring penerimaan program, data untuk evaluasi dampak diperoleh melalui survei atau pengumpulan data spesifik. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 구독, 좋아요, 알람 설정까지 I just wanna be your boy